Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Cynthia Putri Andrianti dari program studi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, kali ini kita kembali lagi untuk membahas tentang apa itu sholat. Nah, apa itu sholat? Sholat dalam bahasa Arab yaitu as-sholah, as-sholawat, disebut juga sholat, salat, merujuk kepada ibadah pemeluk agama Islam. Menurut syariat Islam, praktek sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawatan perintah Allah. Nah, umat muslim diperintahkan untuk mendirikan sholat karena menurut surat Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat, didirikanlah sholat, sesungguhnya itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji, mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah. Sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, hukum sholat dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan sholat wajib. Mereka akan dihukumi menjadi kafir, dan mereka meninggalkan sholat maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan orang-orang seperti Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, hukum sholat dapat dikategorikan sebagai berikut. Hukum sholat fardu. Sholat fardu ialah sholat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Sholat fardu terbagi lagi menjadi dua, yaitu fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mu'alaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat. Fardu ain untuk pria. Nah, untuk fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mu'alaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi bila tidak ada orang yang mengerjakannya, maka kita wajib mengerjakan dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti sholat jenazah. Nah, sholat sunnah, sholat nafilah adalah sholat yang dianjurkan atau disunahkan akan tetapi tidak diwajibkan. Sholat nafilah terbagi lagi menjadi dua, yaitu nafil mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan menekan yang kuat hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah, witir, dan sholat tawaf. Nah, nafi goiru mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa menekankan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidental, tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat khusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Nah, untuk syarat-syarat sholat sendiri adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat ditunaikan, yakni untuk syarat-syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat ditunaikan, yakni pertama, beragama Islam, kedua, sudah balik, ketiga, berakal sehat, keempat, suci dari hadis dan najis, kelima, menghadap kiblat, keenam, mengetahui masuknya waktu sholat, ketujuh, wajib memenuhi peraturan menutup aurat. Nah, untuk syarat-syarat sholat, yaitu syarat-syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat ditunaikan, yaitu yang pertama, beragama Islam, kedua, sudah balik, berakal sehat, suci dari hadis dan najis,
menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, terus mengerti syarat, rukun dan sunnah sholat, terus wajib memenuhi peraturan menutup aurat. Nah, untuk rukun sholat sendiri, yakni rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa digantikan dengan sujud syahwi. Rukun sholat terdiri dari berdirinya bagi yang mampu, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku dan tumaninah, iktidal setelah ruku dan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi dan tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, tertib melakukan rukun secara berurutan. Nah, untuk sholat berjamaah sendiri, sebuah informasi mengenai posisi sholat berjamaah sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tertentu dianjurkan untuk dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Dalam pelaksanaannya, setiap muslim diharuskan mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan, yaitu dengan meluruskan dan merapatkan barisan antara bahu, lutut, dan tumit saling bertemu. Pada sholat berjamaah, seseorang yang dianggap paling kompeten akan ditunjukkan sebagai imam sholat, dan yang lain akan berlaku sebagai makmumnya. Sholat yang dapat dilakukan secara berjamaah maupun sendiri antara lain sholat fardu, sholat tarawih. Nah, untuk sholat yang harus dilakukan berjamaah antara lain sholat Jumat, sholat hari raya Id, dan sholat istihah, yaitu sholat yang tidak wajib berjamaah tetapi sebaiknya berjamaah. Sholat dalam kondisi khusus artinya dalam situasi atau kondisi tertentu kewajiban melakukan sholat diberikan keringanan tertentu. Misalkan saat seseorang sakit dan saat berada dalam perjalanan atau safar. Bila seseorang dalam kondisi sakit hingga tidak bisa berdiri, maka ia diperbolehkan melakukan sholat dengan posisi duduk. Sedangkan bila ia tidak mampu untuk duduk, maka ia diperolehkan sholat dengan berbaring. Bila dengan berbaring ia tidak mampu melakukan gerakan tertentu, ia dapat melakukan dengan isyarat. Nah, sedangkan bila seseorang sedang dalam perjalanan, ia diperkenankan menggabungkan jamak atau meringkas khosor sholatnya. Menjamak sholat berarti menggabungkan 2 sholat pada satu waktu, yakni sholat zuhur dengan sholat asar atau sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, mengkhosor sholat berarti meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat zuhur asar isya menjadi 2 rakaat. Nah, tuntutan sholat dalam keadaan sakit dan musafir. Sholat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan atau dilaksanakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sebagai umat Islam tidak boleh meninggalkan sholat, bukan? Nah, meski hanya 1 waktu. Di tengah kondisi sakit, berpergian atau sering disebut musafir pun, sholat masih bisa dikerjakan sebab Allah memberikan keringanan kepada orang sakit musafir untuk menjalankannya. Keringanan yang dimaksud ialah mengenai tata cara sholatnya. Sholat bagi orang sakit, yakni dalam kondisi sakit terkadang seseorang membutuhkan menjadi susah untuk berdiri hingga tidak mampu melakukan gerakan sholat. Nah, ajaran agama Islam berusaha memudahkan umatnya untuk dapat beribadah dengan tenang, tulus, ikhlas, dan merasakan dengan nikmat Allah. Nah, tata cara sholat bagi orang sakit berbeda dengan gerakan sholat biasanya. Sesuai yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185,
Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesungkaran bagimu. Sehingga menunaikan sholat bagi orang sakit tetap wajib hukumnya selama masih berakal dan sudah balik, seperti yang telah Rasulullah sabdakan. Nah, catatan amal diangkat dari 3 jenis orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil ia balik, dan orang gila hingga ia berakal. HR An-Nas'i nomor 7307, Abu Daud nomor 4403, Ibnu Hibban nomor 143. Dishabibahkan Albani dalam Sahih Al-Ja'ata cara wudhu atau bersuci bagi orang sakit. Nah, wajib bagi orang yang sakit untuk mandi sebagai bentuk bersihkan diri dari hadis besar, lalu berwudu untuk menghilangkan hadis kecil. Jika tidak mampu mengambil air wudhu karena suatu halangan atau kekhawatiran sakitnya akan bertambah parah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Nah, tata cara tayamum: membaca niat tayamum, lalu menepuk kedua tangan pada area yang suci, kemudian mengusap wajah serta tepuk kedua untuk mengusap tangan. Nah, apabila orang sakit tidak mampu melakukan tayamum dan wudhu, dapat dibantu ditayamumkan oleh orang lain. Seseorang yang menempukkan dan mengusapkan pada orang yang sakit, begitulah pula dengan cara wudhunya. Nah, apabila orang yang sakit memiliki luka atau gips, maka usapkan air cukup sekali saja sebagai ganti membasuhnya. Nah, pastikan orang yang sakit tersebut menggunakan pakaian yang bersih ketika akan menggunakan sholat, tidak terkena najis ataupun kotoran yang membatalkan sholat. Nah, jika tidak memungkinkan, maka bisa sholat seadanya. Sholat di tempat yang suci juga. Jika ada najis, sebaiknya digantikan atau dibersihkan. Bisa juga menghamparkan kain bersih untuk alas sholatnya. Nah, sebaiknya sholat tepat pada waktunya karena sudah dipermudah dengan cara wudhu yang diganti tayamum serta gerakan sholat yang lebih ringan. Jika orang sakit merasa kesulitan akan hal tersebut, diperbolehkan pula untuk mengerjakan sholat dengan jamak tahdim, yaitu seperti menggabungkan sholat zuhur dan asar di waktu tanda azan zuhur. Selanjutnya, tata cara bagi orang yang sakit dalam perawatan di luar negeri. Diperbolehkan pula untuk menunaikan dengan cara mengqasarkan sholat, sehingga bisa melakukan sholat zuhur, asar, isya cukup 2 rakaat. Nah, posisi duduk kalau tidak sanggup berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk sambil menghadap kiblat. Bisa duduk layaknya duduk di antara 2 sujud atau duduk sambil meluruskan kaki, tergantung pada sakit yang dideritanya. Nah, cara mengerjakannya, gerakan ruku ialah dengan duduk membungkuk sedikit, gerakan tangan sama layaknya sholat biasanya. Cara mengerjakan sujud bisa dengan cara sujud biasanya, kecuali bagi yang sholat dengan meluruskan kaki, gerakan ruku bungkuknya lebih sedikit daripada bungkuk dalam sujud. Sholat dalam posisi tidur. Cara mengerjakan ruku cukup menggerakkan kepala dengan muka atau sedikit menekuk. Jikalau cara mengerjakan sujud dengan menggerakkan kepala lebih dalam ke muka atau lebih ditundukkan, jikalau ada sakit yang menghalangi kedua gerakan tersebut, semisal leher digips, orang sakit bisa melakukan dengan isyarat mata yang dibuka dan ditutup sebagai ganti gerakan. Posisi tidur juga bisa dengan cara badan miring ke kanan atau ke arah kiblat. Gerakan ruku dan sujud pun sama. Jika semua cara di atas tidak memungkinkan sama sekali, orang sakit bisa menunaikan sholat dan dalam hati selama akal dan jiwa masih ada.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Imran bin Husain, "Sholatlah dengan berdiri. Jika tidak bisa, maka dengan duduk. Jika tetap tidak bisa, maka sholatlah dengan tidur dengan posisi miring." HR Bukhari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238, "Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dan khusyuk." Adapun sabda Rasulullah SAW, "Sholatlah dengan berdiri dan juga dengan keumuman ayat, maka bertawakallah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." Al-Quran surat At-Takabun ayat 16. Siapa yang tidak dapat rukuk dan sujud, maka dapat diganti dengan merunduk untuk keduanya dan menjadikan merunduk untuk sujud lebih rendah daripada merunduk untuk rukuk. Jika tidak bisa sujud saja, maka rukuklah seperti biasa dan merunduk untuk sujud. Jika tidak dapat merunduk punggung sampai pada lutut karena bungkuk misalnya, sehingga tanpa rukuk pun dia seperti orang yang sedang rukuk, maka cara rukuknya adalah dengan menambahkan merunduk lagi dan lebih merunduk lagi daripada rukuk pada saat ia bersujud, mendekatkan wajah ke tanah. Jika dia masih tetap tidak bisa menunduk kepada kepalanya, maka cukup baginya dengan niat dan ucapan, karena selama akal masih ada di badan, maka kewajiban sholat tetap ada sebagai dikerjakan pada dalil di atas. Nah, dan jika saat melaksanakan sholat rasa sakit mulai berkurang, baik untuk ruku atau sujud, maka usahakan sholat sebagaimana caranya yang semula. Jadi sakit tidak menyurutkan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat, sebab Islam begitu mulia memudahkan umatnya dalam melaksanakan ibadah. Nah, rukun sholat. Untuk dapat menjalankan ibadah sholat yang baik dan benar, kita perlu menambahkan 13 rukun sholat yang wajib kita amalkan dengan sholat. Hal ini menjadikan kewajiban bagi kita yang menjalankan sholat agar sholat yang dilaksanakan dapat diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun sholat, setiap perkataan atau perbuatan yang wajib diamalkan dalam sholat. 13 rukun sholat berikut ini adalah rukun sholat dapat berdiri bagi yang mampu, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat, rukuk dan tumakninah, i'tidal setelah rukuk dan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholat tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, tetap melakukan rukun secara berurutan. 13 rukun sholat ini berlaku untuk semua sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam sholat yang kita amalkan, kita perlu memperhatikan tiap-tiap ruku sholat agar amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat dapat dikerjakan dengan cara berjamaah maupun sendiri-sendiri, tergantung pada sholat yang sedang dilaksanakan. Nah, lalu ada pernyataan seseorang yang bertanya, niat sholat itu tidak harus dilafazkan bukan? Dan apabila bermakmum pada imam lalu melafazkan pada yusoli, apakah sholat tersebut sah? Nah, dengan keridhaan Allah, teruntuk aktivitas kita tergantung pada niat kita sendiri mengenai sholat. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW mengenai caranya, apakah membaca yusoli, apakah nawaitu, apakah hal tersebut dilafazkan. Oleh karena itu tidak ada contoh, sebaiknya dalam hati. Maka dalam sholat itu tergantung niat diri kita sendiri. Nah, doa istiftah menurut Rasulullah, doa iftitah Allahumma ba'id baini. Doa iftitah ini bisa dibaca Rasulullah SAW saat sholat wajib.
Bacaan doa ini adalah sebagai berikut. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ban atta bainal masrihi wal maghrib. Allahumma nahini minal khotoya kama yunakhos saubul ayya dulu minal danas. Allahumma sil khotoya ya bilma iwasal jiwal barot. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagai Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun. Nah, apapun kita pakai saat melaksanakan sholat itu sah-sah aja ya, selama doa tersebut terdapat dalam hadis sahih yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk selanjutnya kita ke praktiknya ya, kita simak ya. Nah, itu tadi ya teman-teman, cuplikan dari materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.